Pernah kamu melihat sasis bus digendong oleh kendaraan towing seperti ini? Atau sasis gendong sasis kayak ini? Ini adalah salah satu cara yang banyak dilakukan oleh produsen maupun konsumen saat membeli dan memindahkan sasis bus yang dimilikinya ke suatu karoseri bus. Untuk cara ini tentu harganya tidaklah murah, bahkan bisa sentuh puluhan juta, tergantung seberapa jauh jarak pengirimannya. Selain mengirim sasis bus menggunakan kendaraan towing, adapun cara lainnya yang terjangkau yaitu dengan cara dikendarai langsung. Namun cara ini tidak bisa dilakukan ke semua tipe sasis bus yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Dan apakah benar mengirim sasis bus dengan kendaraan towing lebih efektif? Untuk menjawab hal itu, mari kita bahas beberapa faktor yang membuat pengiriman sasis bus dengan kendaraan towing menjadi lebih efektif. Pertama, meminimalisir kerusakan pada sasis. Di balik biaya pengiriman yang terbilang mahal, tentu akan ada keuntungan yang didapat oleh konsumen yang menggunakan layanan ini, di mana salah satu di antaranya ialah apabila kamu mengirimkan sasis bus menggunakan kendaraan towing seperti ini, tentu dapat meminimalisir risiko terjadinya kerusakan pada komponen sasis, baik kerusakan ringan maupun berat. Yang mana tidak menutup kemungkinan jika terjadi kerusakan berat pada sasis bus, maka dapat menghambat proses pemasangan bodi, sebab sasis bus tersebut harus terlebih dahulu diperbaiki, baru setelahnya memasuki tahap produksi. Dengan kata lain, pengiriman sasis bus dengan metode dikendarai memiliki resiko tersendiri, sehingga dengan menggunakan kendaraan towing dalam proses pengiriman sasis bus hingga ke karoseri dapat menurunkan resiko kerusakan yang terjadi pada sasis bus, sehingga sang pemilik tidak perlu menggelontorkan uang lagi untuk perbaikan. Terlebih lagi saat sasis bus ini ditowing, besar kemungkinan seluruh badan sasis akan ditutupi terpal seperti ini, sehingga komponen penting yang ada pada sasis bus tidak kemasukan debu atau terkena guyuran air hujan dan sebagainya. Kedua, waktu pengiriman lebih efektif. Selain menghindari kerusakan, pengiriman sasis bus dengan towing juga dapat mempersingkat waktu pengiriman. Mengapa demikian? Yang mana umumnya, kendaraan towing memiliki area pengemudi yang dapat diisi oleh 2 hingga 3 orang atau bahkan lebih, sehingga dapat memuat 2 pengemudi sekaligus. Dan apabila salah satu pengemudi merasa lelah, maka dapat digantikan dengan pengemudi lainnya. Sedangkan jika sasis bus dikirim dengan cara dikendarai, satu sasis bus saja umumnya hanya membawa 1 orang pengemudi saja, sehingga diperlukan waktu istirahat lebih lama. Terlebih lagi jika pengemudi sasis bus tersebut telah berkendara lebih dari 8 jam. Dan apabila terlalu dipaksakan, maka dapat meningkatkan resiko terjadinya insiden lalu lintas. Sehingga pengiriman sasis bus menggunakan kendaraan towing menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk saat ini, apabila konsumen ingin mengejar waktu tiba lebih awal. Ketiga, kondisi jalan tidak mendukung. Sebagaimana diketahui oleh banyak pengendara di Indonesia, bahwa masih banyak jalanan kita yang kurang memadai untuk dilalui oleh kendaraan tanpa bodi. Selain karena kondisi jalan yang kurang baik, mayoritas jalan di Indonesia dibangun mengikuti kontur geografis yang ada di sekitarnya, sehingga akan ada saja jalan yang berliku dan bergelombang. Sejalan dengan itu, sasis bus yang masih dalam keadaan tanpa bodi seperti ini umumnya memiliki center of gravity yang belum sepenuhnya optimal untuk dikendarai. Apalagi untuk sasis bus tipe space frame, yang secara konstruksi tidak begitu panjang dan mayoritas beban pada sasis bus tipe ini berada di bagian belakangnya. Oleh karena itu, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan,
Maka mayoritas sasis bus dengan konstruksi space frame ini akan didistribusikan menggunakan kendaraan towing. Meski begitu, pengiriman sasis bus dengan cara dikendarai sendiri masih jadi salah satu cara praktis. Apabila jarak pengirimannya tidak terlalu jauh dan didukung oleh kondisi jalan yang baik. Keempat, dapat membahayakan pengendara lain. Faktor selanjutnya, mengapa banyak sasis bus yang dikirim ke karoseri dengan metode menggunakan kendaraan towing? Ialah lagi-lagi karena perihal keselamatan, di mana mayoritas sasis bus yang ada tidak memiliki sistem pencahayaan yang baik dan minimnya lampu sinyal yang ada. Karena memang sasis ini tidak dibuat untuk langsung beroperasi di jalanan. Sehingga apabila jarak pengirimannya cukup jauh hingga berhari-hari, maka resiko insiden lalu lintas bisa saja terjadi, terutama di malam hari. Yang mana ini membuat metode pengiriman sasis bus menggunakan kendaraan towing menjadi lebih relevan ketimbang dikendarai. Itu dia beberapa faktor mengapa pengiriman sasis bus menggunakan kendaraan towing dijadikan opsi terbaik oleh produsen maupun perusahaan otobus dalam mendistribusikan sasis bus miliknya menuju karoseri. Dan buat kamu yang mengetahui alasan lainnya, mengapa banyak sasis bus yang dikirim ke karoseri banyak yang ditowing, bisa langsung bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.